kan saya berjuang sendiri, tetapi juga tidak lepas dari bantuan orang-orang tertentu yang berada di dinas seperti Pak Haji Casta, kemudian Raja Arif Natadiningrat juga pernah melibatkan Topeng Losari pada acara beliau waktu itu di Keraton ya Pak ya, waktu itu di Keraton. Saya diminta oleh Pak Abidin Aslik waktu itu masih menjabat sebagai Kepala Disputar Kota Cirebon. Sementara ini kami sekeluarga hanya berjuang sendiri dan belum ada, artinya belum ada sponsor, belum ada apapun karena mungkin saya kurang tahu, kurang adanya publikasi atau kurang adanya, yang jelas bahwa dukungan secara pribadi hanya oleh orang-orang tertentu saja, tetapi yang harus berjuang keras adalah saya dan keluarga saya sendiri untuk dapat supaya orang mengenal Topeng Losari. Ya, itu pakem-pakem Topeng Losari selama ini bagaimana dikembangkannya? Kami masih mempertahankan pakem, tetapi juga saya sebagai generasi penerus yang memang pernah di akademis, artinya fleksibel. Ketika misalkan orang meminta, kalau di Losari itu pakemnya kan selalu menghadap nayaga dan kotak topeng, tetapi sudah dimulai bahwa akhir-akhir ini kan artinya kita harus mengikuti selera pasar, bukan artinya menghilangkan pakem, tetapi kita harus fleksibel menjadi yang seperti penonton mau, yang penting tidak merusak pakem. Sultan, mau nari ini. Nggak apa-apa. Sultan, gimana kira-kira untuk atensi keraton Kasepuhan? Mungkin ada perbedaan sedikit dengan pakem keraton Topeng Losari ini. Ya, pertama tentu kita mengapresiasi ya bagaimana Mbak Nani dan keluarga di sini melestarikan tari topeng Losari ini. Kenapa? Tadi saya melihat ponakan-ponakannya yang SD, kemudian yang SMP sudah bisa menari, dan kemudian tariannya itu tadi itu sudah mendekati sempurna gitu. Nah, ini tentunya tugas negara dan tugas pemerintah melestarikan sudah dilaksanakan oleh Mbak Nani dan keluarga ini gitu. Nah, alhamdulillah kita harus mengapresiasi ini. Nah, oleh karena itulah saya kira sudah sepatutnya tentunya kami keraton, juga pemerintah, juga semua komponen masyarakat untuk bisa ikut membina ini jangan sampai punah dan membantu mereka semuanya. Yang kedua yang tadi yang disebutkan bahwa Cirebon itu tidak kalah kayanya seni budayanya dengan Bali, Jogja, Solo, itu banyak sekali. Cuman Cirebon itu masih terpendam gitu. Ini adalah mutiara dalam lumpur gitu. Nah, kita harus angkat, harus kita revitalisasi seni budaya Cirebon ini. Banyak sekali. Ini masih terpendam. Ini baru sebagian kecil ini. Masih banyak lagi yang perlu digali. Saya kira di Losari juga sama itu. Nah, oleh karena itulah kita harus kita angkat. Nah, kemudian Losari itu punya kekhasannya sendiri. Tidak sama dengan Gegesik, di dekat Selangit, Palimanan gitu. Nah, itu tidak ya mempunyai khasan gitu ya, tidak sama gitu. Nah, dulu waktu saya kecil juga pernah lihat Losari itu ya suka main juga di Keraton Kasepuhan. Ini tapi memang jarang sekali gitu. Karena mungkin masalah jarak ya. Karena yang dekat itu Palimanan, yang dekat itu Selangit atau Palimanan. Dan terus yang berkembang di sana juga di kota itu relatif itu yang berkembang dari sana gitu. Losari relatif tidak berkembang di kota itu. Nah, saya kira tentu kita mengharapkan nanti ini bisa dikembangkan. Nah, sekarang Keraton Kasepuhan juga kan sedang merevitalisasi. Ada dua program utama, yaitu fisik dan non fisik. Fisiknya tentunya benda dan bangunan. Non fisiknya seni adat tradisi. Nah, termasuk ini kesenian ini. Nah, ini kita harus revitalisasi. Nah, saya harapkan nanti alun-alun Kasepuhan itu akan dipugar, ditata kembali. Nanti ada panggungnya di Keraton Kasepuhan, alun-alun Kasepuhan. Saya pengen setiap malam minggu ada sanggar-sanggar yang bisa tampil di situ. Memang pada tahun kemarin kita sudah mulai dengan setiap malam minggu berai. Itu malam minggu kita tampilkan berai. Nah, kenapa tidak nanti topeng Losari juga kan gitu. Nah, nanti tanggal 30 November juga kita sebagai tuan rumah gelar Cipta Seni